Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam kesehatan dan dilancarkan dengan segala aktivitasnya ya Bapak Ibu ya. Oke, mantap jiwa. Oke, kembali lagi Kak Furkon berbagi informasi ya seputar P3K 2024. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung ke informasinya. Ini ada kabar yang harus Bapak Ibu ketahui ya Bapak Ibu ya, tentunya tentang informasi terbaru seputar P3K. Tentunya teman-teman R2 dan R3 wajib stay tune ya di channelnya Kak Furkan. Oke. 14 Januari 2025 part 2. Ini adalah video kedua di channelnya Kak Furkan. Kabarnya datang dari JPNN. Ini ada kabar yang menarik ya Bapak Ibu ya, di mana ada suatu kasus ya, sesama R3 nilai rendah malah lulus P3K 2024 tahap 1. Ada permainan, BKN bereaksi. Oke, seperti itu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk Kabupaten Semarang ya. Di sini Badan Kepegawaian Daerah Semarang. Di sini memberikan suatu data ya. Dibuka 2.600, non ASN-nya 4.500. Sehingga ada ring yang cukup jauh. Ini R2 dan R3 teman-teman ya. Nah, di sini tahap 1 bisa Bapak Ibu ketahui ada 4.000 sekian. Nah, di sini 13 tidak hadir, lolos 2.300. Sekali PR-nya ada 1.700 yang posisinya R2 dan R3. Nah, tentunya tahap 2 itu formasi kosong untuk tahap 2 330. Non database belum daftar, TPS CPNS, non luar database dan guru Dapodik PPG. Ya ini data yang wajib Bapak Ibu ketahui, di mana memang di hampir berbagai daerah Bapak Ibu ya, R2 dan R3-nya itu cukup banyak sekali ya kan. Jadi ini merupakan PR yang cukup berat ya teman-teman ya. Semoga saja bisa tuntas ya, karena targetnya pemerintah itu akan tuntas juga ya kan. Meskipun R2, R3 itu kan tinggal dicarikan formasi sudah aman ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan jpnn.com ya Bapak Ibu. Di sini pengumuman kelulusan, ya kan, pengumuman kelulusan P3K Guru 2024 tahap 1 menyisakan banyak honorer berstatus R2 dan R3. Nah, ini PR ya Bapak Ibu ya. Karena formasi tidak mencukupi dengan guru honorer yang ikut seleksi. Nah, seperti itu. Jadi memang para Pemda itu formasinya itu memang sedikit sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa banyaknya formasi itu sangat kurang banget dengan jumlah non ASN atau jumlah pelamar yang ada. Ini kasus yang ada di tahap 1. Tentunya harapan kita jangan sampai terulang ya di tahap 2. Seperti itu. Oke. Tentunya sebelum tahap 2 selesai, enaknya ya dituntaskan dulu R2 dan R3. Idealnya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Namun kejadian aneh terjadi di Kota Palangkaraya. Sama-sama status R3 dan guru honorer database BKN, tetapi yang lulus justru bernilai rendah. Nah, ini kasus ya, perlu di-up ke atas ya Bapak Ibu ya. Ini teman-teman guru honorer di Palangkaraya ini pada ribut karena ada peserta yang dinilai di bawah malah lulus. Padahal sama-sama berstatus R3 dan memiliki serdik pula. Ketua Perkumpulan Honorer K2 di sini Kalimantan Tengah ini berkumpul ya pada kemarin Senin 23 Januari 2025. Tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa memang ada janggal ya Bapak Ibu ya. Nah, kejanggalan tersebut terang-teri dirasakan guru honorer berstatus R3 karena melihat nilai di antara dua peserta yang hanya selisih 1 saat hasil seleksi lewat komputer di YouTube BKN. Dia menjelaskan guru R3 yang nilainya tinggi sudah optimis akan lulus, tetapi betapa terkejutnya saat melihat kelulusan yang diumumkan Pemkot Palangkaraya malah tidak lulus. Nah, di pengumumannya itu jadi selisih 2 poin. Saat tes BKN lebih tinggi 1 poin malah tidak lulus. Ini menimbulkan tanya apakah ada permainan? Ya, ini Bapak Ibu ya. Semoga ini benar-benar tidak terjadi dan ada klarifikasi ya Bapak Ibu ya. Tentunya ada bukti kuat ini bisa ya kan di-up ke publik tentunya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan memang banyak Pemda yang tidak mengajukan formasi. Artinya
jumlah formasi non ASN sekian ini, kalau teman-teman Pemda tidak memajukan, ini bakalan dikemanakan untuk tahap 2, kan seperti itu. Makanya ada instruksi tegas dari Kemendagri dan BKN agar seluruh Pemda itu mengajukan formasi minimal ya kan separuh lah ya kan, separuh dari non ASN-nya atau 3/4 dari non ASN-nya. Karena nanti kalau pada waktu cukup banyak ya cukup repot juga Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu untuk seleksi gelombang 1 memang ada 2 kasus nih ya kan yang terjadi. Nah, tentunya yang pertama itu masuk pemeringkatan dan tidak masuk, tetapi tujuannya sama yaitu ditetapkan NIPP/PK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya di sini ada respon yang cukup tegas ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan merespon masalah tersebut Kepala Badan Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN Muhammad Ridwan yang dihubungi JPNS secara terpisah mengatakan tidak bisa berpatokan dari live streaming YouTube BKN saja. Jika memang dari kategori yang berbeda R2, R3, R4 maka berbeda perlakuan. Nah, tapi kan ini R3, ya kan sudah jelas R3 ya. Coba kita sepil ya Bapak Ibu ya. Pengolahan seleksi ASN semuanya berbasis regulasi yang telah ditetapkan Menpan. Kalau guru rujukannya Kemenpan RB 348 terang Bapak Ridwan. Nah, ini jawabannya Bapak Ridwan Bapak Ibu ya. Mungkin ini kalau kita cek Bapak Ibu, oleh karena itu, nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan semua peserta P3K 2024 diimbau untuk percaya dengan Panselnes, Sambung PLT, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama BKN ini. Pada akhir Desember 2024, Bapak Ridwan juga mengungkapkan alasan mengapa pengumuman kelulusan tahap 1 tidak sesuai jadwal. BKN menerima ratusan surat permohonan dari instansi tentang perubahan hasil seleksi administrasi yang memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat atau sebaliknya. Nah, ini sudah jelas ya klarifikasi dari BKN. Demikian juga permohonan perubahan afirmasi nilai valid dari yang valid menjadi tidak valid atau sebaliknya. Perubahan persentase nilai afirmasi dan sebagainya. Makanya molor kemarin ya Bapak Ibu ya. Ini penjelasannya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa surat-surat tersebut harus dicek satu persatu, ya kan? Dan itu pasti menghambat proses pengolahan nilai. Nah, perubahan itu lanjutnya kemungkinan disebabkan beberapa hal seperti ketidaktelitian BKD setempat saat pemeriksaan berkas secara daring. Tapi bisa ya kan, bisa diurus ya kan kayak gitu Bapak Ibu, karena ini sudah jelas dasar hukumnya ini nilainya lebih rendah tapi lulus seperti itu. Tentunya untuk Pemkot pemerintah Kabupaten Semarang di sini ya kan, Diklat Kota Semarang ada sekitar 4.900 ini, tapi lumayan Bapak Ibu ya, karena di database-nya 4.500 ini 2.600 1.858 ini sudah tercover ya Bapak Ibu ya. Ya semoga lancar ya Bapak Ibu, meskipun nanti ada beberapa yang notabene itu akan menjadi paruh waktu karena totalnya itu aja sekitar 2 juta Bapak Ibu ya. Tenaga non ASN ini dari pusat dan daerah itu tentunya 2.355.000 loh, banyak banget kan Bapak Ibu ya. Tentunya ini nanti nggak bisa full time semua ya kan, pasti ada yang paruh waktu. Tapi tenang saja, nanti Bapak Ibu kalau paruh waktu nanti ada formasi bisa nih mengisi penuh waktu, tapi itu regulasinya kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap pantau saja Bapak Ibu. Tentunya untuk teman-teman yang belum mendapat informasi, pasti teman-teman akan diusahakan kok. Tenang saja. Oke. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon. Stay tune aja di channelnya Kak Furkon. Intinya tetap semangat. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.